Nah, berikutnya, kalau yang pertama kita sudah mempelajari tentang pengolahan dengan cara destilasi bertingkat. Nah, sekarang senyawa-senyawa yang tergabung atau berkelompok dalam suatu fraksi, itu kita harus konversi, olah lagi dengan suatu proses pengolahan minyak bumi yang disebut dengan konversi. Jadi dalam menara penyulingan itu kan awalnya kita lakukan destilasi. Nah, proses berikutnya, minyak tersebut kita akan konversi. Kita akan konversi dengan cara yang pertama cracking atau perengkahan, kemudian yang kedua reforming, kemudian yang ketiga alkilasi, dan yang ketiga adalah choking. Jadi inilah cara-cara atau proses-proses konversi dari hasil pengolahan melalui destilasi. Kita lakukan lagi konversi. Yang pertama dengan cracking, yang kedua dengan reforming, yang ketiga dengan alkilasi, yang ketiga dengan choking. Nah, di mana fraksi yang pertama yang dihasilkan itu kan gas. Ya, gas itu suku C-nya atau jumlah atom C-nya dari C1 sampai C4, di mana titik didihnya itu berada di bawah 20 derajat Celcius. Nah, ini dari hasil konversi. Kemudian yang berikutnya dari hasil konversi kita juga peroleh dari hasil konversi reforming. Itu akan dihasilkan bensin dan nafta. Di mana bensin itu memiliki interval C dari C5 sampai C10. Dan titik didihnya itu berkisar antara 40 sampai 100 derajat Celcius. Sedangkan nafta itu akan dihasilkan, itu memiliki C dari C6 sampai C12 dengan titik didih 70 sampai 180 derajat Celcius. Nah, fraksi berikutnya yang diperoleh dari konversi itu diperoleh kerosin. Nah, kerosin ini itu dari C11 sampai C14 dan titik didihnya berada pada interval 180 sampai 250 derajat Celcius. Nah, kemudian fraksi berikutnya yang diperoleh adalah solar dan juga minyak diesel, di mana suku C-nya dari C15 sampai C17. Nah, dengan titik didih antara 250 sampai 300 derajat Celcius. Kemudian fraksi berikutnya yang diperoleh melalui konversi adalah pelumas dan lilin. Pelumas itu C-nya dari 18 sampai 20 dengan titik didih interval 300 sampai 350 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah lilin. Lilin itu C-nya dari di atas 20 derajat. Di atas 20. Maaf. Jadi C-nya berada di atas jumlah C20, berarti lebih dari 20. Nah, sedangkan interval suhunya itu juga berada di atas 350 derajat Celcius. Nah, kemudian dari konversi ini dihasilkan juga fraksi minyak bakar dan bitumen. Di mana minyak bakar itu C-nya di atas 20 dan titik didihnya di atas 350 derajat Celcius. Begitu pula dengan bitumen, C-nya juga lebih dari 20 atau di atas 20 dan titik didihnya berada di atas 350 derajat Celcius. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gas. Nah, gas ini memiliki kegunaan
yang pertama sebagai sumber bahan bakar atau yang biasa digunakan oleh ibu-ibu atau ibu rumah tangga untuk memasak. Contohnya adalah LPG. Nah, kemudian kegunaan gas yang kedua dari fraksi gas ini bisa digunakan menjadi bahan baku untuk sintesis senyawa-senyawa organik. Kemudian fraksi yang kedua bensin. Bensin kita ketahui digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, kemudian nafta. Ini fraksi berikutnya nafta biasanya dimanfaatkan untuk bahan baku industri petrokimia. Nah, petrokimia ini itu biasanya dihasilkan produk misalnya plastik, karet, pipa, deterjen, pakaian, dan sebagainya. Nah, jadi petrokimia ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian fraksi berikutnya adalah kerosin. Kerosin itu dimanfaatkan untuk bahan bakar pesawat. Kemudian berikutnya ada solar dan diesel. Solar dan diesel ini sama-sama dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Jadi solar juga bahan bakar mesin diesel. Nah, kemudian diesel juga digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Nah, bedanya kalau solar itu digunakan untuk mesin diesel dengan rotasi yang tinggi. Sedangkan diesel itu digunakan untuk bahan bakar mesin diesel dengan rotasi sedang atau rendah. Nah, fraksi berikutnya yang diperoleh adalah pelumas. Nah, pelumas ini kan digunakan untuk melumasi mesin. Nah, kenapa digunakan pelumas ya? Karena untuk mengurangi gesekan antara logam-logam yang ada di dalam mesin. Nah, karena ketika kita tidak menggunakan pelumas, ya maka logam-logam itu kan nanti akan mengalami kerusakan. Dan kalau terkena air bisa mengalami korosi. Maka dibutuhkan suatu pelumas. Jadi melumasi mesin supaya mesinnya itu bisa bekerja dengan baik. Kemudian fraksi berikutnya yang diperoleh adalah lilin. Lilin itu biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan lilin batik, korek api, semir sepatu. Lilin, ya lilin seperti yang kita gunakan sehari-hari. Terus untuk lilin batik, jadi lilin atau parafin ya. Jadi korek api, ya parafin, itu digunakan untuk membuat korek api. Kemudian semir sepatu. Berikutnya, fraksi berikutnya adalah minyak bakar. Di mana minyak bakar ini itu biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan bahan bakar kapal dan bahan bakar pembangkit listrik, jadi bahan bakar kapal laut atau kapal api. Kemudian yang terakhir adalah bitumen. Nah, bitumen ini yang sering kita lihat biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan di jalan, aspal, atau juga sebagai atap bangunan.